Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui acara doa malam persekutuan doa Victory Family. Saudaraku yang terkasih, biarlah apa yang kita lakukan malam hari ini bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi kita dengan kesungguhan hati kita berseru, kita berharap kepada nama Yesus yang satu-satunya sumber pengharapan kita, dan percayalah Dia mendengar, Dia melihat apa yang sedang kita lakukan pada malam hari ini. Mari kita sebelum memulai, kita sama-sama berdoa mengucap syukur atas semua berkat, pertolongan, pembelaan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami pemeliharaan Tuhan, yang sungguh kami percaya semuanya itu Engkau kerjakan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Oleh sebab itu malam hari ini Bapa, kami tidak mampu membalas segala kebaikan Tuhan. Inilah doa penyembahan kami, yang kami naikkan dengan segenap hati kami, yang kami lakukan dengan penuh kerinduan, yang kami lakukan karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Mari kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau memakai, Engkau mengurapi setiap alat-alat yang kami pergunakan. Engkau melawat setiap pribadi di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi kesesakan kami, apa yang menjadi pergumulan kami malam hari ini Tuhan, Engkau melihat, Engkau mendengar setiap seruan doa kami, Engkau menampung setiap tetes air mata kami, dan kami sungguh percaya hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan boleh menggerakkan kedua tangan-Mu untuk terulur menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang kami kerjakan malam hari ini, kami lakukan dengan sepenuh hati kami, karena kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi seruan doa kami malam hari ini. Kami percaya Engkau mendengar. Kami percaya hati Tuhan disenangkan melalui penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima syukur bagimu Yesus. Haleluya. Ya Rama ya Sandarabo. Kiara mata sikarala barabata syandara bata karala barabatas. Jamah hati kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesehatan keluarga, pelayanan pekerjaan, yang kami percaya semua itu datangnya dari
memberikan yang terbaik malam hari ini. Ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap kami, Bapa. Hati kami penuh dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
hari ini, penyembahan kami, doa-doa kami, pujian kami persembahkan hanya untuk Engkau Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib, selalu menolong, selalu menolong. Terima kasih Bapa. Syukur Yesus. Kami tidak mampu membalas semua kebaikan Tuhan. Lebih dari apapun, Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Kami boleh tetap menyadari kehadiran-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, berkat-berkat-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syarabatakalam, Iaramata Syandana Mata Karala Barabata Shikarala
Bapak Ibu yang ada di rumah, tenangkan, teduhkan hatimu, berserah penuh kepada Tuhan. Percayalah, malam hari ini Dia akan menolong engkau dan saya. Biar engkau yang meneduhkan hati kami, ya Tuhan. Kami mau diam, kami mau tenang, supaya kami bisa berdoa. Haleluya, haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Mu, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus, Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Ada banyak pemerintahan di muka bumi ini yang memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan. Tetapi malam hari ini
Dia mengulurkan kedua tangannya yang berlubang paku, tangan yang penuh kasih. Kalau hari ini, malam hari ini mungkin kau sedang jauh dari Tuhan. Ketika kau datang bersujud, Dia tidak pernah menolak. Tetapi Dia membuka kedua tangannya untuk memeluk engkau dan saya. Dia bukan Tuhan yang tidak memiliki belas kasihan. Tetapi ketika Dia tahu keadaan kita, sudah tidak ada lagi kekuatan untuk bangun, tidak ada lagi tenaga untuk bangkit, disitulah tangan kasih-Nya tetap terulur, membimbing engkau untuk kembali bangkit berdiri dan berjalan, bukan sendirian, tapi berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mari sambut tangan kasih-Nya yang terulur. Mari sambut, responi kasih Tuhan malam hari ini. Belajar berserah, menyerahkan seluruh masalah hidupmu, persoalanmu, pergumulanmu ke dalam tangannya. Dan terimalah ketenangan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus, Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari buka kedua tanganmu, rasakan betapa kasih-Nya Tuhan. Rasakan kedua tangannya terulur menyambut engkau dan saya. Mari berserah, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Tiada lain yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus ajaib. Haleluya.
semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi, kami alami di dalam hidup ini. Apapun itu bentuknya, kesukaran, persoalan, pergumulan air mata, maupun sukacita, damai sejahtera, kami percaya semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kalaupun malam hari ini kami sedang berada di dalam kesesakan, kami sedang berada dalam pergumulan hidup, kami sedang berada dalam persoalan sakit penyakit yang seakan-akan tidak kunjung selesai. Tuhan, kami percaya jika semuanya itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, kami tetap percaya bahwa Engkau ada. Engkau tetap menyertai kami di dalam kesesakan kami, di dalam kepergumulan kami, di dalam sakit penyakit. Dan kalau malam hari ini kami boleh ada di hadapan Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang terulur, tangan Tuhan yang terus memegang erat kedua tangan kami. Kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesesakan. Kami boleh tetap mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Itulah sumber penghiburan kami. Kami bukan orang yang ditinggalkan sebagai yatim piatu, dibiarkan tanpa pegangan. Tetapi kami percaya Kau utus, Kau kirim Roh Kudus-Mu untuk menolong di dalam kehidupan kami. Mari malam hari ini Tuhan, ulurkan kedua tangan-Mu untuk setiap kami yang berada dalam batas kekuatan kami. Kami yang sedang berada dalam batas kelemahan kami. Dan kami mau mengakui, jujur berkata di hadapan-Mu Tuhan. Kadangkala kami tak sanggup untuk tetap melangkahkan kaki kami. Malam hari ini Bapa, Engkau lawat setiap kami di rumah kami masing-masing. Setiap pribadi yang benar-benar merindukan kehadiran Tuhan. Biarlah melalui doa malam ini kami boleh merasakan kembali sentuhan kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lampau. Sehingga iman kami berkata malam hari ini, kalau dulu Tuhan pernah menolong, kalau dulu Tuhan pernah menyembuhkan, kalau dulu Tuhan pernah melepaskan kami dari mara bahaya, kesukaran, kami percaya Tuhan yang sama malam hari ini, Tuhan Yesus juga pasti akan menolong setiap kami. Sebab untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh menyadari kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan sapaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh mendengar ada Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan Kau hadir. Sebab sesungguhnya tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar seruan hati kami.
Syarabata karala barabata syadarabata karala barabata karala indarabata syarala barabara barabata syidarararararara barabaya sadaralama. Kuatkan, teguhkan hati kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada mata Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Ada telinga Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan doa kami. Meskipun kadangkala doa itu belum terucap keluar dari mulut bibir kami, Engkau yang mengetahui kerinduan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tak pernah
Kudus yang melawat setiap pribadi malam hari ini. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, diberikan kelegaan oleh Tuhan malam hari ini. Yang susah, yang sedang mengalami kedukaan, biar Roh Kudus sendiri yang menghampiri engkau dan memberikan penghiburan yang sejati. Penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau yang selalu menolong di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu peduli. Engkau Allah yang selalu mengerti apa yang sedang kami alami. Kami percaya Engkau bukan hanya mengerti, Engkau bukan hanya peduli, tetapi Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap kami. Teguhkan kami malam hari ini Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pesan-Mu untuk memimpin di dalam kehidupan kami. Kami kadangkala tidak tahu kemana kami harus melangkah, tetapi biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu yang menolong memberikan jawaban atas persoalan hidup kami. Firman-Mu yang memberikan jalan keluar Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan ketika kami percaya dengan segenap hati kami, maka semuanya itu akan terjadi, kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur, yang kami persembahkan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang pujian penyembahan kita tadi ada satu message yang disampaikan, yaitu tentang ketenangan. Hari-hari ini kita berada, kita hidup di zaman yang serba tidak menentu, yang tidak ada kepastian tentang semuanya itu, ya, semuanya bisa berubah, semuanya dengan begitu cepat mengalami perubahan. Tidak ada kepastian. Tetapi malam hari ini kita belajar satu hal, ketika dunia ini tidak menjanjikan kepastian, semuanya penuh dengan ketidakpastian, tetapi di dalam Tuhan pasti, ya, Tuhan memberikan satu kepastian karena firman-Nya itu ya dan amin. Pasti digenapi di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita bisa mengalami ketenangan? Bagaimana kita bisa mengalami semuanya itu ketika kita tinggal di dalam sebuah keadaan yang kacau balau, yang tidak menentu, yang tidak bisa diharapkan, yang mengalami perubahan demi perubahan dengan begitu cepat. Mari malam hari ini buka bersama-sama dengan saya di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ya, ini Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud ketika dia sedang bersembunyi, ya. Dia sedang diburu bukan oleh musuhnya, bukan oleh orang luar, bukan dari kerajaan yang lain, tetapi dia sedang diburu, ya, oleh anaknya sendiri, ya. Dia sedang bersembunyi. Dia sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dia sedang mengalami keputusasaan, satu keadaan yang buruk yang sedang dia alami, ya. Tetapi di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua yang tadi kita baca, di sini dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Daud berkata dia bisa menjadi tenang
dia bisa mengalami tidur nyenyak, dia bisa mengalami damai sejahtera, bukan karena dia memiliki perwira atau prajurit atau senjata yang begitu canggih pada waktu itu, atau kerajaannya begitu luar biasa besarnya, ya, kekuasaannya begitu hebat, dan dia juga memiliki keahlian dalam berperang. Tetapi justru dia berkata, raja ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa dia berkata demikian? Selanjutnya dia berkata, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kata keselamatanku diulang terus. Berarti betapa pentingnya di sini ketenangan itu hanya didapat di dalam Tuhan, sumber keselamatan dari Raja Daud, sumber keselamatan daripada setiap kita pada malam hari ini. Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari incaran orang jahat, dari kecelakaan, dan dari berbagai macam keadaan yang tidak baik selain daripada Tuhan, sumber keselamatan kita? Bukankah Dia sendiri, ya, datang ke muka bumi ini, ya, sebagai Mesias, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu? Mengapa kita mencari keselamatan kepada yang lain kalau Dia sudah memberikan dirinya? Dia berkata kepada setiap kita bahwa satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dekat kepada Allah saja. Raja Daud ini, dia memiliki ketenangan meskipun dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Tetapi dia berkata, aku tenang karena dia dekat kepada Allahnya. Hari-hari ini kepada siapakah kita mendekatkan diri? Kalau kita mendekatkan diri, kumpul dengan orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, maka saya bisa menebak bahwa kehidupan kita pun akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi Raja Daud ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Daud ini mencintai, ya, tempat kediaman Tuhan. Dia begitu rindu berada di dalam rumah Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 dia berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud sungguh memiliki kerinduan untuk dekat, untuk terus-menerus berada di dalam rumah Tuhan. Dia rindu membangun satu hubungan yang erat, yang dekat, yang akrab, yang intim dengan Tuhan, Sang Penyelamatnya. Seperti yang biasa dia lakukan ketika dia menjadi seorang gembala. Ketika dia masih anak-anak, ketika dia masih remaja. Dia sudah mengenal siapa Tuhannya. Ketika dia menggembalakan kambing dombanya itu berada di padang. Dia mengerti, oleh sebab itu dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia mengerti bagaimana perlindungan dari seorang gembala. Karena dia membangun hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Dia suka diam di dalam rumah Tuhan. Dia suka membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, dia suka berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita malam hari ini? Apakah kita senang membangun hubungan dengan Tuhan, atau kita senang berdoa? Ya. Tidak hanya ketika hari jam-jam doa malam saja, tetapi setiap hari, setiap detik
Ya, kita rindu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Mari malam hari ini kita periksa kepada siapa kita mendekatkan diri. Atau mungkin yang lain berkata, aku semakin hari semakin mendekat dengan harta yang aku miliki. Karena hartaku begitu berlimpah-limpah. Kalau aku tidak jaga, kalau aku tidak perhatikan baik-baik, maka hartaku akan hilang dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi malam hari ini biarlah hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Kita perlu mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu datang mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Yang kedua di dalam ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hari-hari ini kita tidak bisa menaruh harapan kita kepada seseorang atau kepada kekayaan yang kita miliki, atau mungkin orang yang dekat dengan kita memiliki kedudukan sekalipun. Kita tidak bisa berkata, ya, menaruh harapan kita kepada teman baik kita mungkin. Kita menaruh harapan kita kepada orang tua atau kepada anak mungkin. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini, Dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Ya, dekat dengan Allah memberikan satu pengharapan. Kalau di awal tadi hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Dekat dengan Tuhan menjamin keselamatan hidup kita. Dekat kepada Allah menjamin bahwa ada harapan di dalam kehidupan kita. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang yang berharap, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan keselamatan. Malam hari ini, kepada siapakah kita taruh harapan kita? Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, hari depan kita bagaimana, besok apa yang akan terjadi. Tetapi malam hari ini, taruhlah harapanmu kepada nama Yesus. Maka Dia akan memberikan ketenangan kepada setiap kita. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kita bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada sahabat kita, orang tua kita, atau kedudukan kita, tetapi kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang selanjutnya digambarkan seperti apa kehidupan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Ya. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah mengalami kekeringan. Ya.
Di situ dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Memang panas, ya, memang sangat kering. Tetapi ketika kita dekat dengan sumber air, dengan sungai itu yaitu Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, ya, tetap menjadi berkat. Dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya. Bukankah tahun pandemi ini adalah tahun kekeringan? Tetapi firman Tuhan menjamin dia tidak khawatir dalam tahun kering. Mengapa? Karena ada jaminan, ada ketenangan yang Tuhan berikan ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Daun kita tetap hijau dan tetap menghasilkan buah. Adalah menjadi satu kerinduan buat kita untuk tetap dekat dengan Tuhan dan mengalami ketenangan meskipun sedang mengalami musim kering. Dia tidak pernah khawatir tentang apapun. Yang terakhir, ayat yang ke-9 di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Percayalah kepadanya setiap waktu. Bukan percayalah kepadanya ketika kita dengar firman. Tetapi firman Tuhan ini mencatat, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Malam hari ini, kalau engkau ingin mengalami ketenangan yang dari Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik saja, kita mengaku percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami musim kering, masa-masa yang sulit, masa-masa kekurangan, masa-masa dalam kesesakan, masa-masa dalam kita mengalami sakit penyakit, tetap percaya setiap saat, setiap waktu. Curahkan isi hatimu, berdoalah, katakan kepada Tuhan apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, ya. Sebab Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika dalam masa yang tidak menentu, kekacauan, keadaan ketidakpastian yang sedang kita alami, kepada siapakah kita berlari, kepada siapakah kita minta tolong selain kepada Dia. Dan malam hari ini bukan hanya kita mencurahkan isi hati kita, tetapi Tuhan, firman Tuhan berkata, percayalah. Percayalah kepadanya setiap waktu, setiap detik di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kita. Mari kita mengalami ketenangan. Ketenangan itu tidak bisa beli di toko. Ketenangan itu tidak bisa didapatkan dari apapun selain di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari malam hari ini biarlah kita mau percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau dekat dengan Tuhan. Mengapa kita dekat dengan Tuhan? Karena Dia adalah keselamatan kita. Orang lain tidak mungkin bisa menjamin keselamatan kita selain daripada Tuhan. Tangannya, kedua tangannya berlobang paku, tanda Dia menyerahkan nyawanya, menggantikan kita, yang kita harusnya dihukum, yang harusnya kita mengalami kebinasaan, tetapi Dia menggantikan kita supaya kita semua diselamatkan. Malam hari ini terimalah keselamatan dari Tuhan, responi apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Meskipun kita belum mengenal Dia, meskipun kita belum beribadah kepada Dia, tetapi Dia sudah memberikan nyawanya untuk engkau dan saya. Malam hari ini apa yang kau cemaskan?
Dialah sumber ketenangan di dalam hidup kita. Dialah keselamatan kita. Dialah satu-satunya harapan kita. Biarlah malam hari ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kita, tetapi kita benar-benar mengalami ketenangan dari Tuhan. Mengapa kita mengalami ketenangan? Karena kita dekat dengan Tuhan. Saya percaya malam hari ini ada beberapa orang yang gak mengalami ketenangan, gak bisa tenang di dalam hidupnya. Terlalu banyak peristiwa, masalah, sakit, penyakit, goncangan di dalam kehidupan, sehingga engkau gak bisa mempercayai Tuhan. Mari malam hari ini dengar firman Tuhan. Izinkan Dia mengulurkan tangannya, memberikan ketenangan di dalam kehidupan. Mari tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan sejenak. Kepada siapa kita mendekat hari-hari ini? Kepada siapa atau kepada apa kita menaruh harapan kita? Firman-Nya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Sebab keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Percayalah kepada Tuhan. Akui Dia. Izinkan Dia bertindak di dalam kehidupanmu. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, untuk orang-orang yang malam hari ini sedang mengalami kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Biarlah hanya dekat kepada Tuhan kami bisa mengalami ketenangan. Terima damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin karena goncangan itu terlalu besar kau sedang alami. Engkau mengalami banyak goncangan, mengalami banyak badai di dalam kehidupan, sehingga engkau tidak bisa tenang. Ingat, hanya Dialah sumber keselamatan kita. Hanya Dialah sumber pengharapan kita. Mari percayai Dia, karena Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Memang persoalanmu, goncanganmu berat, masalahmu terlalu besar, tetapi Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau. Kadangkala kita tidak bisa menyadari arti kehadiran Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Tetapi Dia hadir dan Dia terus menyapa kita. Bahkan melalui hal-hal yang kecil sekalipun. Peristiwa yang sederhana. Dia menyapa engkau dan saya. Disitulah Dia hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau izinkan ku berjalan lewat lembah yang kelam. Ku tahu Engkau ada di sampingku. Ku yakin pertolonganmu pasti menyelamatkanku. Tenangkan badai di hadapanku. Kau izinkan ku berjalan lewat lembah yang kelam. Ku tahu Engkau ada
pasti menyelamatkanku, tenangkan badai di hadapanku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu. Kau nyatakan dalam hidupku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu. Kau nyatakan dalam hidupku. Ya Rama ya Sadarama, Ya Rama ya Sadarama. Ya Rama ya Sadarama ya Se. Kau izinkan ku berjalan lewat lembah yang kelam. Ku tahu Engkau ada di sampingku. Ku yakin pertolongan-Mu pasti menyelamatkanku, tenangkan badai di hadapanku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu. Kau nyatakan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, Engkau yang merindukan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dengan iman angkat kedua tangan-Mu. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau dan saya. Kadangkala Tuhan izinkan kita berjalan melalui lembah kekelaman gelap. Kita tidak tahu kemana harus melangkah. Bahkan kita sendiri pun tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Mari malam hari ini angkat kedua tangan-Mu. Katakan ku percaya. Katakan ku percaya. Kau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Nyanyikan dengan iman pujian ini. Amin. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu. Kau nyatakan dalam hidupku. Sekali lagi katakan ku percaya mujizat-Mu, ku percaya
dirimu di hadapan Tuhan. Mungkin kau digerakkan untuk mendoakan seseorang. Malam hari ini doakan. Mujizat pasti terjadi. Syarala barabata karala barabata syarala barabara ya sandana lama ya so. Dengar seruan kami, ini doa kami. Haleluya, haleluya. Ya Ramaya Sandara Lamaya So. Sikarabata karala barabata syandara bata karala barabata sikarala barabata syarala barabata sikalala. Kinaramaya sandaramo. Haleluya. Ya rabata syandara la barabata karala barabata syandara bayaso. Kami percaya mujizat-Mu terjadi malam hari ini Tuhan. Engkau bekerja melawat setiap pribadi yang sedang ada dalam pergumulan, sakit, penyakit, kelemahan, kesusahan, kekurangan. Tuhan, Engkau datang ke rumah-rumah mereka, melawat setiap pribadi yang sungguh-sungguh berdoa dan percaya kepada nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung sampai hari ini. Dan kami sungguh percaya ketenangan itu Tuhan Engkau alirkan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Bahkan yang sakit, yang terpapar dengan virus ini Tuhan, aku berdoa malam hari ini bersama-sama dengan orang percaya yang mengikuti live Instagram ini. Malam hari ini kami sehati sepakat berdoa, kami panggil di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mulai mengalir menjamah mereka yang sedang ada dalam pemulihan, yang sedang ada dalam isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, maupun sedang berada dirawat di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oh kami percaya Tuhan Engkau melakukan perkara-perkara yang besar, karena Engkaulah juru selamat kami. Engkau satu-satunya harapan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami sungguh percaya, dan firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami masa kering, yang selalu hijau daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Tuhan, itu Engkau kerjakan kepada setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Berikan kepada pemerintahan kami hati yang takut akan Tuhan. Oh, para petugas medis yang hari-hari ini mereka harus bertugas di garis depan. Tuhan, berikan kepada mereka juga perlindungan yang ekstra. Oh, juga memberikan kepada mereka juga hati yang takut akan Engkau. Mereka boleh mengerjakan tugasnya dengan segenap hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan, baik di kota maupun di desa, atau di pelosok-pelosok, di daerah terpencil sekalipun Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau menolong, memberkati para hamba-hamba-Mu yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu mereka. Tuhan, Engkau menjadi kekuatan mereka. Engkau satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka, memberkati kebutuhan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan apa saja untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau sudah hadir di dalam doa malam kami. Tuhan, Kau melihat kesetiaan hati para hamba-hamba-Mu yang dengan setia setiap hari Kamis, setiap hari Senin
Mereka juga yang setia berdoa dalam jam-jam doa mereka, di rumah-rumah mereka yang mereka menjalin hubungan, yang boleh mengatakan hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Berkat-Mu turun atas mereka, kesetiaan mereka, kerinduan hati mereka, doa-doa yang mereka naikkan malam hari ini, kami percaya Engkau melihat, Engkau memperhatikan, dan Engkau menjawab dari tempat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dari Allah Roh Kudus, yang terus menolong, menghibur, membimbing setiap kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupan kami, memberkati hidup kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami. Tuhan, apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Dan sejak malam hari ini hidup kami terus naik dan dibawa Tuhan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun. Kami terima, kami nikmati di dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi sukses dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mari orang percaya, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala